Dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video, sedih hati saya. Mengapa? Kalau anak saya panas saja, saya sudah stres bukan main. Apalagi ini melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden, adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Harisbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Korban keracunan massal akibat menyantap makanan bergizi gratis atau makan bergizi gratis maksud saya, ini terus berjatuhan. Setelah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB karena sebanyak 1.315 siswa keracunan MBG, ini sekarang Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat juga menetapkan status serupa. Ini walaupun 26 orang ya yang siswa yang keracunan, tapi 2 diantaranya itu ini kondisinya kritis di rumah sakit. Sementara di Sumedang, Jawa Barat, jumlah siswa yang keracunan MBG hari ini Jumat 26 September 2025 bertambah. Ini total menjadi sebanyak 164 orang. Setelah sehari sebelumnya dilaporkan hanya dalam tanda petik 76 orang yang menderita keracunan. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, sejumlah warga itu berunjuk rasa di kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG karena di dalam nampan MBG yang dibagikan kepada siswa itu makanannya itu busuk dan bahkan sampai ditemukan belatung. Dibayangkan ini betapa bisa traumatik loh ini pengalaman untuk siswa yang kedapatan makanannya itu sudah busuk dan kemudian ditemukan belatungnya. Bisa-bisa seumur-umur dia nggak mau lagi nih dikasih makan bergizi gratis dari pemerintah ini. Walaupun gratis ya, tapi kalau udah seperti itu kan bisa traumatik. Menyikapi berbagai perkembangan yang sangat dramatis itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nani SD, yang menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Nani itu bahkan sampai menangis ketika dia menggelar jumpa pers di Jakarta hari ini, di Jumat 26 September 2025. Dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia, saya mohon maaf. Saya seorang ibu melihat gambar-gambar di video, sedih hati saya. Ini kata Nani yang baru menempati posnya sebagai Wakil Kepala BGN itu tanggal 17 September 2025 yang lalu. Sebelumnya Nani, ini salah satu orang dekatnya Prabowo itu, dia menempati pos sebagai Wakil Kepala 1 Badan Pengentasan Kemiskinan yang dipimpin oleh Budiman Sujatmiko. Saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video, sedih hati saya. Mengapa? Kalau anak saya panas saja, saya sudah stres bukan main. Apalagi ini melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden, adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya agar mereka menjadi generasi emas. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka.
Tetapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total. Saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Kami juga mohon dukungan kepada semua pihak. Untuk berikutnya saya mohon kepada masyarakat ikut mengawasi jalannya dapur MBG. Akan membuka 24 jam. Silahkan mengadukan apa yang terjadi dengan dapur-dapur di tempat ibu-ibu sekalian. Ini berat loh janjinya ya. Kalau kita lihat yang massal begini, gimana caranya ini? Kayak kan sudah kayak benang kusut gitu ya. Oke lah, tapi mudah-mudahan aja bisa dibenahi dengan cepat ya. Karena ya itu kata Nani, BGN itu bertanggung jawab penuh atas kesalahan itu. Racunan makan bergizi gratis itu memang dalam beberapa pekan terakhir ini meningkat sangat pesat ini ya. Kata pesat ini sebenarnya nggak tepat ini ya, karena ini konotasinya kan negatif yang ini. Yang pesat itu konotasinya sebenarnya positif ya. Dalam kurun 3 pekan terakhir ini saja sudah 2 daerah yang menetapkan status kejadian luar biasa. Kedua daerah tersebut adalah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Mamuju. Data dari Badan Gizi Nasional itu mencatat per 22 September itu 4.711 orang yang menjadi korban keracunan di seluruh Indonesia. Sebanyak 4.711 orang itu tersebar di 3 wilayah berdasarkan klasifikasi BGN yang meliputi wilayah 1 Sumatera sebanyak 1.281 orang, wilayah 2 Jawa sebanyak 2.606 orang, dan wilayah 3 Kalimantan, Bali, Sulawesi, NTT, Maluku, dan Papua sebanyak 824 orang. Namun data yang disajikan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia per 21 September itu saja, per 21 September loh ya, itu mencatat keracunan MBG di Indonesia mencapai 6.452 orang. Dengan tertinggi di Jawa Barat mencapai 2.012 orang, disusul Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 1.047 orang, Jawa Tengah 722 orang, Bengkulu 539 orang, dan Sulawesi Tengah 446 orang. Kalau tanggal 21 berarti yang kasus di Jawa Barat, di Bandung Barat ini belum masuk ya. Kalau berdasarkan data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia ya berarti sudah sampai 7 ribuan orang ini yang keracunan itu ya. Ini jangan dibilang apa ya, selisih cuma sekian ribu ya, karena tadi kata Nani kan 1 orang saja itu jadi persoalan serius. Ya apalagi kalau kemudian dampaknya ada yang sampai meninggal dunia, itu jauh lebih serius lagi. Emang beda sekali ini apa yang disampaikan oleh Nani ini ya, karena sebelumnya itu Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, itu terkesan dia mengecilkan kasus keracunan makanan dan bahkan dia menyombongkan keberhasilan Badan Gizi Nasional. Jadi total dari data kami sekitar 4.711 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan. Ini kata dia, perlu Anda ketahui bahwa sampai hari ini BGN itu sudah membuat 1 miliar porsi makan. Jadi dia tidak menyebut data ini, dia menghitungnya porsi makan, bukan korbannya ya. Ini ngeri ini Pak Dadan ini. Jadi betul-betul dia melihatnya seperti angka statistik ya. Padahal yang disebut 4.711, kalau itu angka itu yang kita pakai, angka BGN itu orang yang keracunan loh Pak, bukan porsi makanan. Kenapa Bapak menggunakan istilah porsi makanan? Dan kemudian mengklaim bahwa BGN sudah membuat 1 miliar porsi makan. Itu disampaikan oleh Dadan Hindayana dalam konferensi pers di kantor Badan Gizi Nasional hari Senin tanggal 22 September 2025. Nah kalau menurut Dadan, itu sebaran kasus keracunan MBG dalam 3 wilayah tadi ya, wilayah 1 Sumatera itu 1.281 kasus, wilayah 2 Jawa 2.606 kasus, dan wilayah 3 meliputi 824 kasus. Sama ya dengan data yang tadi sebelumnya disampaikan juga oleh Nani. Pada waktu itu di Bandung Barat yang ketika Dadan menyampaikan jumpa persnya itu 365 siswa yang baru 365 siswa yang keracunan. Dan itu kata dia, kata Dadan, terjadi karena berbagai hal. Misalnya karena satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur umum masih baru dan belum terbiasa memasak porsi banyak sehingga mengganti supplier bahan baku. Kasus di Banggai, ini kan Banggai juga terjadi keracunan massal juga itu. Ini terjadi lantaran dapur umum membeli ikan cakalang dari supplier baru.
Akibatnya sebanyak 339 orang mengalami keracunan ini berupa gangguan pencernaan. Ini cukup spektakuler memang di Banggai, itu kata Dadan. Jadi dia belum melihat angkanya yang di Bandung Barat ya. Ini SPPG-nya SPPG lama, jadi bukan SPPG baru, tetapi mitra mengganti suppliernya. Supplier yang lama yang biasa memasok cakalang dan ikan cakalang sudah biasa dikonsumsi, tetapi kemudian mitra mengganti suppliernya dengan supplier baru. Kemudian akhirnya terjadilah kejadian yang cukup besar, ujar Dadan. Karena itu Dadan meminta mitra dapur lebih berhati-hati. Dan dia menyesalkan kejadian yang masih terjadi padahal menargetkan 0 kasus KLB. Adapun untuk SPBG baru, ia menyarankan agar memulai memasak dengan porsi kecil lebih dahulu. Hebat juga ini Pak Dadan ngomong 0 kasus. Setelah jumpa pers Dadan itu dalam beberapa hari ini kan terjadi perkembangan yang sangat dramatis. Di Bandung Barat, Jawa Barat, korban keracunan meningkat itu jadi 1.315 orang. Sejauh ini kasus terbesar di satu daerah gitu ya. Tapi yang cukup mengherankan ini kok Pemkab Bandung Barat itu hanya menutup 3 dapur MBG ya. Kemudian di Sumedang, dalam peristiwa 2 hari terakhir ini, hari Kamis dan Jumat, itu jumlah korban keracunan mencapai 164 orang. Sebelumnya hari Kamis disebut hanya 76 orang. Selain beberapa penyebab keracunan yang disebutkan oleh Dadang, ini terungkap sebuah data yang bikin miris kita ini ya. Ini datanya dari Kepala Staf Kepresidenan. Ini yang diungkapkan oleh Kodari, Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Dia menyebutkan bahwa dia mengutip data dari Kementerian Kesehatan per 22 September 2025, itu baru atau hanya 34 dari 8.583 dapur makan bergizi gratis atau juga sering disebut sebagai SPPG yang memiliki sertifikat layak higien dan sanitasi atau FLHES. FLHES merupakan bukti pemenuhan standar mutu serta persyaratan keamanan pangan, olahan maupun siap saji yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Serem banget ini kalau datanya itu dari ribuan tadi baru dari 8.583 hanya 38 SPPG atau 34 dapur yang sudah memiliki sertifikat. Artinya apa? Ya artinya yang lain itu nggak memenuhi standar semua dong ya. Karena itu kita tidak terkejut kalau kemudian muncul berbagai desakan moratorium ini ya. Iya di berbagai wilayah itu di Sulawesi, Sulawesi Tengah misalnya itu ada desakan untuk dilakukan moratorium. Dan sebenarnya ketika koalisi masyarakat sipil pada beberapa hari yang lalu itu audiensi dengan Komisi 9 soal moratorium dari makan bergizi gratis ini sudah disampaikan dan sejauh ini kelihatannya belum dapat respon dari pemerintah. Bahkan kalau kita menyimak pernyataan dari Kepala Badan Gizi Nasional, Profesor Dadan Hindayana, dia menyatakan dia tidak bisa melangkahi keputusan Presiden. Dia menunggu Presiden kembali dari lawatannya ke luar negeri. Ini memang program MBG ini memang program mercusuarnya dalam tanda petik ya, kalau bukan dalam pengertian mercusuar seperti IKN, tapi dari sisi anggarannya itu sangat gede banget karena pada tahun depan saja dianggarkan 335 triliun ya. Bandingkan dengan IKN yang dianggarkan pada waktu itu berapa? Sekitar 461 triliun kalau tidak salah ya. Dan ini kan kalau IKN itu hanya sekali, tapi kalau ini akan setiap tahun selama pemerintahnya Prabowo Subianto. Jadi saya kira kalau kemudian dengan jumlah dana yang sangat besar, kemudian ternyata penyerapannya rendah seperti dikatakan oleh Menteri Keuangan, dan kemudian pelaksanaannya acak-adut seperti sekarang, menimbulkan kehebohan dan juga adanya kejadian luar biasa di berbagai daerah, saya kira sebenarnya pemerintah mesti lebih mau mendengar desakan dari masyarakat sipil. Ini mereka bukan mau nyinyir kok, mereka juga berpikir tentang bagaimana nyawa anak-anak yang diharapkan katanya menjadi generasi emas nanti pada tahun 2045 itu diselamatkan dari sekarang. Saya Arsy Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.